I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Beatrice Tegueljo. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi fisiologi pada sistem pencernaan. Teman-teman tahu tidak apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu apa sih? Yuk kita simak sama-sama. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan dalam mengolah makanan agar mudah diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nantinya, energi dan nutrisi tersebut digunakan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan, dan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari seperti bernapas, bergerak, berlari, dan aktivitas lainnya. Teman-teman tahu tidak, makanan-makanan yang kita makan dicerna dan diproses secara mekanik dan kimiawi. Proses mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi bagian-bagian terkecil dengan cara mengunyah, menghancurkan, meremas, menelan, dan memompa makanan. Sedangkan secara kimiawi, makanan-makanan tersebut akan diproses dari zat-zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim yang ada dalam tubuh kita. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ yang memiliki perannya masing-masing. Organ sistem pencernaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan tambahan. Sistem pencernaan utama terdiri dari 6 organ, sedangkan sistem pencernaan tambahan terdiri dari 3 organ. Yuk kita simak satu-satu. Organ pencernaan utama terdiri dari 6 organ. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang terakhir yaitu anus. Yuk kita simak satu-satu. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan tempat masuknya makanan. Saat makanan masuk, makanan akan dipotong dan dihancurkan oleh gigi seri. Kemudian makanan akan dikunyah oleh gigi geraham, lalu lidah akan mencampurkan makanan-makanan tersebut dengan air liur dan dibantu oleh enzim-enzim. Enzim-enzim seperti amilase, tialin, dan maltase. Kemudian lidah akan mendorong makanan-makanan tersebut ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Organ yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi untuk mengantarkan makanan dari mulut ke dalam lambung. Kerongkongan memiliki ukuran panjang sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan terdapat otot yang berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan bahwa makanan yang sudah mencapai lambung tidak naik lagi ke mulut ataupun ke dalam kerongkongan. Organ yang ketiga yaitu lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, lambung akan mengeluarkan zat asam yang disebut dengan asam lambung untuk melanjutkan proses pencernaan. Kemudian, lambung akan mengolah makanan menjadi pekat atau berupa pasta untuk didorong masuk ke usus halus. Di dalam lambung terjadi proses kimiawi, yaitu yang dilakukan oleh enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada enzim renin yang mengubah protein menjadi kasein. Dan juga ada HCl atau asam klorida yang berfungsi melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan. Yang keempat, usus halus. Semua makanan yang sudah berupa pasta dari dalam lambung akan dibawa
masuk ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di dalam usus halus akan terjadi proses kimiawi yang melibatkan enzim-enzim berupa tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian terpenting, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus bagian terakhir dalam usus halus. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum berfungsi untuk menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Yang kelima, usus besar. Usus besar berukuran lebar 2,5 cm dan panjang 1,5 meter. Setelah makanan diserap oleh tubuh, makanan-makanan tersebut akan menyisakan sisa atau limbah yang disebut feses. Usus besar akan mendorong feses tersebut ke dalam rektum. Rektum merupakan ruang lurus yang berukuran 20 cm yang menghubungkan usus besar dengan anus. Proses pengolahan dan pencernaan limbah tersebut berlangsung sekitar 30 hingga 40 jam. Usus besar berfungsi juga sebagai menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Organ terakhir adalah anus. Anus merupakan organ terakhir dalam sistem pencernaan. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus berfungsi untuk mendeteksi isi rektum apakah berisi padat, cair, atau gas. Otot dasar panggul berfungsi untuk mengendalikan keluarnya feses, sementara sphincter internal berfungsi untuk mencegah BAB saat tidur, dan sphincter eksternal berfungsi untuk mencegah keluarnya feses sebelum ke toilet. Yang berikutnya adalah organ tambahan dalam sistem pencernaan. Yang pertama, hati. Hati berfungsi untuk memproses nutrisi dari penyerapan di usus halus. Empedu yang berasal dari organ hati akan masuk ke dalam usus halus. Saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam mencerna lemak dan vitamin. Fungsi lain dari hati yaitu untuk menyaring zat-zat berbahaya yang masuk bersama makanan dalam sistem pencernaan agar tidak berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan dan mengonsentrasikan empedu dari organ hati, lalu melepaskannya ke duodenum di usus kecil untuk proses menyerap dan mencerna lemak. Yang ketiga, pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke duodenum di usus halus untuk memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga berfungsi untuk menghasilkan dan membuat insulin untuk meneruskannya ke aliran darah. Hormon insulin adalah hormon utama tubuh untuk metabolisme glukosa. Apabila insulin berkurang, maka akan menyebabkan diabetes mellitus. Yang berikutnya adalah gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare. Yang kedua, konstipasi atau sembelit. Yang ketiga, GERD atau asam lambung. Yang keempat adalah wasil atau ambeien. Yang kelima, esofagitis atau peradangan pada esofagus. Yang keenam, tukak lambung. Yang ketujuh, inflammatory bowel disease atau IBD. Yang kedelapan, batu empedu. Oke, sekian materi mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.